Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo kembali berbicara mengenai kepemimpinan nasional yang kuat. Presiden menekankan kepemimpinan kuat itu dibutuhkan untuk menghadapi Indonesia emas dan mengantisipasi beragam tantangan ke depan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat Rakernas LDII di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki karakter kuat untuk mencapai visi Indonesia maju pada 2045. Presiden menilai Indonesia dapat mewujudkan mimpi tersebut apabila mendapat pemimpin yang tepat, khususnya dalam 3 periode kepemimpinan ke depan, yakni pada 2024, 2029, 2034. Ya, karakternya memang harus semangat. Karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Di kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan Indonesia ke depan akan menghadapi banyak tantangan, khususnya faktor eksternal atau global yang semakin banyak, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, hingga peperangan. Oleh karena itu, Presiden berharap Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi negara maju meski tantangan juga besar. Ia kembali menekankan Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan mempersatukan. Inilah kenapa ke depan sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan. Kepemimpinan nasional yang mau merangkul semuanya untuk kekompakan, kesolidan, untuk persatuan negara ini dalam mencapai sebuah cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah LKPP gelar Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan 2023. Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut saat ini kinerja pengadaan barang jasa pemerintah secara nasional berada pada tren positif. Sedangkan untuk mewujudkan target realisasi belanja UMK koperasi sebesar 40% pada tahun 2023, Menkop UKM Teten Masduki mengutarakan Kemenkop UKM bersama dengan LKPP akan terus lakukan pendampingan dan business matching untuk mengejar target tersebut. Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah LKPP mengadakan Rakornas Pengadaan 2023 yang berlokasi di Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan transformasi pengadaan menuju digitalisasi dan percepatan penggunaan produk-produk dalam negeri dan usaha mikro kecil menengah, serta mendorong proses pengadaan barang dan jasa agar semakin baik. Dihadiri 2.179 peserta, Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki, dengan mengangkat tema Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju. Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebutkan saat ini kinerja pengadaan barang jasa pemerintah atau PBJP secara nasional berada pada tren positif dan tentunya hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan proses PBJP yang semakin tepat, bermanfaat, dan berdampak pada kemajuan bangsa. Di mana saat ini kinerja pengadaan barang jasa pemerintah secara nasional berada pada tren positif yang harus kita jaga dan kita tingkatkan bersama. Saya berterima kasih upaya-upaya yang terus dilakukan bersama-sama ini dari mulai daerah, kementerian, lembaga, membuahkan hasil yang semakin hari semakin baik. Tren positif tersebut diantaranya adalah pertama, realisasi produk dalam negeri pada tahun 2022 tercatat di angka 76%. Bersama-sama kita di tahun anggaran 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober, produksi dalam negeri realisasinya sudah mencapai 90%. Kemudian keterpihakan di dalam pengadaan barang jasa untuk UMKK atau usaha mikro kecil koperasi, di mana tahun 2022 tercatat angka 36,1%. Dan alhamdulillah di tanggal 27 Oktober tahun 2023
sudah realisasinya 37,6%. Realisasi belanja produk dalam negeri hingga Oktober 2023 sudah mencapai 90,0%. Sedangkan realisasi belanja UMK koperasi per tanggal 27 Oktober 2023 mencapai 37,6%. Menkop UKM Teten Masduki menyebutkan demi mewujudkan target realisasi belanja UMK koperasi sebesar 40% pada tahun 2023, Kemenkop UKM bersama dengan LKPP akan terus melakukan pendampingan dan business matching. Tadi Pak Ketua LKPP menyampaikan target 40% belanja produk UMKM itu kan baru tercapai 37,6%. Jadi angka sudah cukup bagus dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih terus harus kita perjuangkan. Ya, dan kami juga terus melakukan upaya pendampingan sama mereka, melakukan business matching, dan terutama yang paling penting juga tadi belanja KL itu harus terimpor cukup jauh, ya. Dan para UMKM ini kan biasanya nggak punya modal yang cukup untuk misalnya melakukan stok barang dan lain sebagainya. Terkait transaksi produk dalam negeri di lingkup pemerintahan melalui katalog pengadaan barang jasa, hingga 27 Oktober 2023 sudah mencapai angka 161,3 triliun rupiah dengan 6,9 juta produk yang tayang di e-katalog. Tak hanya itu, dalam Rakornas Pegadaan 2023 tersebut juga diramaikan dengan hadirnya puluhan stand produk lokal hingga mobil listrik yang merupakan salah satu upaya untuk menarik perhatian peserta dalam meningkatkan realisasi belanja barang dan jasa dalam negeri. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Indonesia berencana untuk mengirim kapal rumah sakit TNI ke Palestina. Kapal rumah sakit ini diharapkan akan membantu merawat warga Gaza yang menjadi korban perang antara Hamas Israel. Pemerintah Indonesia terus berupaya membantu rakyat Gaza, salah satunya dengan rencana mengirimkan kapal rumah sakit yang bersiaga di perairan sekitar Palestina. Untuk pengiriman kapal rumah sakit itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin kemarin bertemu dengan Duta Besar Mesir Ashraf Mohammed Mogub dan Duta Besar Palestina Zuhair Al-Sun. Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal yang diperlukan untuk melakukan misi kemanusiaan membantu warga Palestina di Gaza. Yang saat ini warga Gaza sangat membutuhkan bantuan kesehatan akibat serangan militer Israel yang terus menggempur Gaza dalam 1 bulan ini. Saya sudah lapor ke Bapak Presiden dan koordinasi sama Menteri Luar Negeri kita, dan sebentar lagi saya akan koordinasi dengan Duta Besar Mesir untuk perincian bagaimana prosedur pengiriman kapal rumah sakit tersebut. Kami juga sudah menawarkan ke Palestina semua rumah sakit TNI terbuka untuk pasien-pasien korban-korban dari keadaan di Gaza. Menhan Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia dan Mesir terus berkoordinasi dalam proses pengiriman kapal rumah sakit. Kapal rumah sakit TNI rencananya akan segera dikirim oleh pemerintah Indonesia usai diizinkan oleh negara Mesir. Dan ini akan segera ditindaklanjuti, mudah-mudahan akan ada koordinasi yang baik. Atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo, koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir, dan berjumpa mungkin beberapa tokoh di kawasan itu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI memaparkan Kemenkes menyerap dana alokasi khusus senilai 5,6 triliun rupiah pada tahun 2022 dan 2023. Dana tersebut dialokasikan untuk penyediaan alat kesehatan bagi penanganan sejumlah penyakit prioritas di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyerap dana alokasi khusus senilai 5,6 triliun rupiah pada 2022 dan 2023 untuk penyediaan alat kesehatan bagi penanganan sejumlah penyakit prioritas. Layanan 5 penyakit utama yang dimaksud antara lain, layanan jantung berupa pemasangan ring, layanan pasien stroke, bedah kanker dengan kemoterapi, layanan terapi batu ginjal dengan terapi hemodialisa,
serta layanan anak untuk menangani bayi lahir prematur dengan berat kurang dari 1.800 gram. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, belanja alat kesehatan pada tahun 2022 meliputi 465 alat dengan total anggaran 3,2 triliun rupiah. Sedangkan pada 2023 telah menyerap 2,4 triliun rupiah untuk belanja 230 alat kesehatan. Alat tersebut didistribusikan menuju 3 strata rumah sakit yakni kelas madya, utama, dan paripurna di seluruh daerah. Dana ini juga diserap untuk belanja alat kesehatan yang berkaitan dengan radioterapi seperti mamografi, cath lab, magnetic resonance imaging, dan Linex. Ini adalah set dari alat-alat dan spesialis yang dibutuhkan untuk masing-masing penyakit dan juga untuk masing-masing kelas rumah sakit. Jadi yang kabupaten kota kita minta yang hijau ada alatnya, untuk yang provinsi yang kuning, dan untuk yang paripurna yang merah. Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga memaparkan sebanyak 183 dari total 202 alat kesehatan dengan radiasi telah memperoleh izin penggunaan di Indonesia dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir per 31 Oktober yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat paparan radioaktif alat kesehatan. Kedepannya Kemenkes juga tengah berupaya meningkatkan komunikasi dengan Bapeten untuk mempercepat pemberian izin penggunaan alat kesehatan berradiasi guna memenuhi layanan kesehatan prioritas di seluruh RSUD di Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.